Rasa bisa menjadi sebuah penjara. Ada rasa yang begitu sempurna, sampai-sampai kamu mau membayar apapun untuk merasakannya lagi. Bahkan dengan sebagian dari dirimu. Di sebuah pelosok desa yang dilupakan waktu, ada sebuah warung. Mereka menyebutnya Warung Soto Mbah Sri. Dan di sana, di antara desisan kuah dan senyum pelanggan yang puas, sebuah kontrak gelap ditandatangani. Tanpa tinta, hanya dengan lidah. Ini Bapak Wiryo. 3 hari lalu, ia masih bisa mengangkat karung beras seberat 50 kg. Sekarang, ia bahkan kesulitan mengangkat sendoknya. Tapi lihat matanya. Di balik kantung mata yang menghitam dan wajahnya yang pucat, ada sebuah api. Api kehausan yang tak terpuaskan. Ia sedang menikmati seporsi soto. Tapi ini bukan sekadar makan. Ini sebuah ritual. Setiap suapan adalah sebuah perjuangan dan sebuah surga. Ia tahu, ini merusaknya. Ia merasakan energi dalam tubuhnya terhisap keluar dengan setiap tegukan. Tapi ia tak bisa berhenti. Karena rasa ini adalah satu-satunya hal yang masih membuatnya merasa hidup. Bagus, seorang jurnalis makanan, menatap pemandangan itu dari kejauhan. Ia datang ke desa ini untuk mencari kelezatan legendaris. Tapi yang ia temukan adalah sesuatu yang lain. Sebuah pemandangan yang memuakkan sekaligus memikat. Ia melihat Bapak Wiryo menarik napas terakhirnya yang berat. Mangkuk soto di tangannya terjatuh dan pecah. Lengan Bapak Wiryo jatuh limparang. Matanya terbuka menatap langit-langit warung dengan senyum lemah di bibirnya. Orang-orang di sekitarnya hanya menatap sejenak, lalu kembali pada mangkuk mereka masing-masing. Seolah kematian di meja makan adalah hal yang biasa. Bagus merasakan dingin yang bukan dari AC, melainkan dari sebuah kenyataan yang mengerikan. Ia mengeluarkan ponselnya, tangan gemetar. Dengan suara berbisit, ia berkata pada rekannya di telepon, "Aku harus ke sini. Ada sesuatu yang sangat salah." Keesokan harinya, Bagus berada di antara antrean panjang itu. Ia merasakan energi yang aneh, campuran antara harapan dan keputusasaan. Ia mencoba mengantri, merasakan pandangan mata para pelanggan di sekitarnya. Kosong, namun penuh dengan hasrat. Akhirnya ia duduk. Seorang nenek mendekat. Mbah Sri. Wajahnya keriput, tapi kulitnya kencang dan segar. Tidak seperti nenek-nenek seusianya. Senyumnya ramah, tapi terlalu lebar, terlalu lama. Seolah dilukis di wajahnya. Dengan suara yang lembut namun terdengar berat, Mbah Sri bertanya, "Mau apa, Nak?" "Yang spesial ya?" Bagus menjawab singkat, "Iya, Mbah, 1 porsi saja." Saat Mbah Sri meletakkan mangkuk itu di depan Bagus, tangannya bersentuhan sesaat dengan tangan Bagus. Dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang, seperti es yang tak pernah mencair. Senyum Mbah Sri melebar, dan untuk sekejap, Bagus merasa melihat sesuatu yang lain di balik bola mata sang nenek. Sesuatu yang lapar. Bagus mengangkat sendok pertama. Kuah itu menyentuh bibirnya, dan ledakan itu terjadi. Rasa gurih, manis, asam, pedas, semuanya berpadu dalam tarian yang sempurna di lidahnya. Ini bukan hanya enak, ini lebih dari itu. Ia merasakan sensasi melayang, seolah tubuhnya menjadi ringan, bebas dari semua beban. Sebuah kebahagiaan sesaat yang begitu nyata, begitu adiktif. Dan disitulah perjanjian itu dimulai, tanpa kata-kata, tanpa tanda tangan, hanya dengan 1 suapan. Kembali di penginapan, Bagus mencoba bekerja. Ia ingin menuliskan keajaiban rasa itu, tapi kata-kata terasa kaku. Tak ada yang bisa menggambarkan pengalaman tadi sore.
Ia merasa gelisah, cemas, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di warung itu. Bagian yang terus berteriak, meminta untuk kembali. Tengah malam, Bagus terbangun. Keringatnya membasahi bajunya. Ia bermimpi. Ia berenang di lautan kuah soto yang tak bertepi. Kuahnya hangat dan nyaman, tapi ia tenggelam. Ia merasa sesak, tapi juga merasakan nikmat yang tak terhingga. Ia tidak mau diselamatkan. Dengan napas masih memburu, ia membuka ponselnya. Ia ingat seorang teman, seorang food blogger, yang sering sekali mempromosikan warung itu. Ia menemukan postingan terakhirnya. Bukan foto, melainkan sebuah video singkat yang diunggah seminggu lalu. Video itu goyah, diambil oleh temannya sendiri. Wajahnya sangat pucat dan kurus, matanya cekung. Ia mencoba tersenyum ke kamera. Dengan suara serak dan lemah, temannya itu berkata di video, "Soto Mbah Sri, enak sekali. Kalian harus coba." Tiba-tiba, tangannya gemetar hebat. Ponsel itu jatuh dari genggamannya, dan video berakhir dengan gambar yang terbalik, menampilkan langit-langit kamarnya yang putih. Tidak ada suara lagi, hanya keheningan yang mengerikan. Bagus menyadari, itu bukan sekedar review. Itu adalah wasiat terakhirnya. Esok hari, Bagus memulai penyelidikannya. Ia bukan lagi seorang jurnalis makanan. Ia seorang detektif yang memburu hantu. Ia bertanya pada warga, tapi sebagian besar hanya menggeleng atau menjawab dengan senyum tipis. "Enak mas, coba saja. Basri itu orang baik." Mereka seperti sedang dihipnotis atau terlalu takut untuk bicara. Tapi ada yang berbeda. Seorang ibu-ibu menarik lengannya saat ia akan bertanya lagi. Pandangannya was-was, melihat ke kanan dan kiri. Dengan bisikannya pelan dan serius, ibu itu berkata, "Jangan terlalu sering makan di sana, Mas. Lihat saja Bapak Wiryo Kemalin. Dulu bisa angkat besi, sekarang mati di meja makan. Anak-anak muda di sana dulu seger-seger, sekarang seperti hantu." Ibu itu pergi begitu saja, meninggalkan Bagus dengan bisikan itu yang menggema di kepalanya. Ia mengambil kameranya, memeriksa foto-foto yang ia ambil secara diam-diam. Ia zoom in pada wajah-wajah pelanggan setia, dan ia melihatnya. Lingkaran hitam di bawah mata mereka, kulit mereka yang kusam, tak bercahaya. Ini adalah prosesnya, dan Bapak Wiryo adalah titik akhirnya. Malam itu, di kamar penginapannya, Bagus merasakannya di tubuhnya sendiri. Rasa lemah yang aneh, yang bukan berasal dari kelelahan fisik, tapi hasrat itu muncul lagi. Keinginan untuk mencicipi kuah itu, sepanggilan yang tak bisa ia tolak. Ia sadar, ini bukan soal rasa lagi, ini bukan soal jurnalisme, ini adalah perang. Perang untuk jiwanya. Ia menggigil, bukan karena AC yang terlalu dingin, tapi karena rasa takut yang mulai menjalar seperti embun di pagi hari. Ia merasa ada yang menatapnya dari luar jendela, sesuatu yang menunggu dengan sabar. Ia sadar, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh bantuan dari luar nalar, dari dunia yang selama ini ia hindari. Dengan tangan yang gemetar, ia menelpon seorang seniornya, seorang jurnalis veteran yang pernah menyentuh ranah-ranah gelap. Dengan suara pelan dan penuh ketakutan, Bagus berkata, "Pak, tolong, saya butuh nomor. Saya butuh bantuan paranormal. Di sini ada sesuatu yang salah. Ini bukan soal bumbu lagi. Ini lebih dari itu. Jauh lebih gelap." Nomor itu membawanya ke tepi hutan, di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi. Di sana tinggal Ki Prabu, seorang paranormal lokal yang wajahnya penuh dengan kerut-kerut bijaksana dan mata yang tajam. Awalnya, Ki Prabu cuek. Ia duduk bersila, merokok kelembak menyan, dan menatap Bagus seolah menatap seekor lalat yang mengganggu. Dengan suara parau dan tenang, Ki Prabu berkata, "Jurnalis ya? Mau cari sensasi? Pergi saja dari sini. Aku tidak punya waktu untuk main-main." Tapi lalu Bagus menceritakan tentang Bapak Wiryo, tentang video terakhir temannya,
Ki Prabu yang tadinya santai tiba-tiba berhenti merokok. Dengan nada serius, Ki Prabu berkata, "Mati di meja makan dengan senyum. Itu bukan sakit biasa. Itu tanda." Ki Prabu menatap tajam ke mata Bagus. Ia mengedipkan mata seolah mencoba fokus. Dengan suara waspada, Ki Prabu bertanya, "Bau itu ada sedikit di dirimu, Nak. Sangat sedikit tapi ada. Apa kau sudah makan di sana?" Bagus mengangguk lemah. "1 kali, Pak. Hanya 1 kali." Ki Prabu membuang puntung rokoknya. Senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan suara berat, Ki Prabu berkata, "1 kali. Sudah cukup untuk mereka menaruh tanda. Baiklah. Aku akan bantu. Tapi persiapkan dirimu. Kau sudah masuk dalam permainan mereka." Malam pertama penyelidikan. Warung itu sudah gelap, sepi, tapi bayangan kehidupan di siang hari masih tertinggal. Ki Prabu membawa sesajen dan sepotong kain putih. Ia berjalan pelan mengelilingi warung sambil membacakan mantra yang tak bisa dimengerti Bagus. Dengan suara tenang, Ki Prabu berkata, "Tenanglah, aku tidak datang untuk menyakiti. Aku hanya datang untuk bertanya." Lalu Ki Prabu mengibaskan kain putih itu pelan ke arah warung, dan sesuatu yang aneh terjadi. Kain itu tiba-tiba berkibar kencang seolah diterpa angin topan dari dalam warung. Padahal udara malam itu sangat tenang. Tak ada angin sama sekali. Ki Prabu menghentikan gerakannya. Ia menatap ke arah jendela warung yang gelap. Dari dalam sana terdengar sebuah suara. Isak tangis seorang bayi. Sangat lembut, sangat pilu. Dan bau itu, bau bunga kantil yang biasa digunakan dalam upacara kematian, tiba-tiba menyengat di udara. Ki Prabu berbalik, menatap Bagus dengan mata yang waspada. Dengan bisikan yang serius, Ki Prabu berkata, "Bukan mereka yang menangis. Itu adalah suara penyesalan yang terjebak. Ibu dan anak, mereka terikat di sini, dan mereka tidak sendirian." Kembali di gubuk Ki Prabu, suasana menjadi lebih berat. Api unggun menerangi wajah mereka yang serius. Dengan suara dalam, Ki Prabu menjelaskan, "Ini bukan jin penglaris biasa, Nak. Ini pesugihan. Tingkat yang tinggi. Mbah Sri tidak sekedar meminjam kekuatan. Ia menjual sesuatu. Ia mengikat kontrak." Ki Prabu menjelaskan dengan suara yang dalam. Arwah seorang ibu yang meninggal saat melahirkan, yang dalam mitos kita dikenal sebagai kuntilanak. Dan janinnya yang tak pernah menyentuh dunia, yang menjadi tuyul. Keduanya terikat dalam kontrak yang mengerikan. Ki Prabu melanjutkan, "Tumbalnya bukan uang, bukan darah hewan. Tumbalnya adalah kehidupan, kebahagiaan. Setiap mangkuk soto yang disantap adalah sebuah perjanjian gaib. Setiap suapan mencuri sedikit demi sedikit energi vital pelanggannya. Kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan mereka disalurkan kepada Mbah Sri untuk menjaga warungnya laris dan untuk menjaganya tetap hidup, atau setidaknya terlihat hidup." Bagus menatap api unggun, wajahnya pucat. Ia mengingat rasa lemahnya, hasratnya yang tak terkendali, mimpi buruknya. Semuanya terhubung sekarang. Ia bukan lagi seorang pengamat. Dengan suara hampir berbisik dan penuh penyesalan, Bagus bertanya, Aku sudah terikat kan, Pak?" Ki Prabu mengangguk pelan. "Kontrak sudah dimulai. Semakin lama kau menolak, semakin kuat mereka menarikmu, dan semakin lemah dirimu. Waktumu tidak banyak, Nak." Bagus mencoba melawan. Ia mengunci diri di kamar, berusaha keras untuk tidak memikirkan soto itu. Tapi tubuhnya memberontak. Sakit kepala yang luar biasa, mual-mual, dan kedinginan yang menusuk. Ini gejala putus obat. Dan obatnya adalah soto itu. Dalam mimpi, ia kembali ke warung itu.
Tapi kali ini, warung itu dipenuhi pelanggan tanpa wajah. Wajah mereka hanya blur, seperti bayangan. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, sambil menyantap soto tanpa henti. Di ujung meja, Mbah Sri tertawa. Tertawa dengan mulut yang terbuka sangat lebar, tak berujung. Bagus terbangun dengan teriakan yang tertahan. Ia menatap tangannya sendiri di bawah sinar bulan yang redup. Tangan itu terlihat lebih kurus. Urat-urat di bawah kulitnya terlihat jelas. Ia sadar, ini bukan mimpi. Ini adalah prosesnya. Dan ia semakin dekat dengan ujungnya. Mereka butuh bukti. Asal-usul Mbah Sri. Penyelidikan membawa mereka ke sebuah pemakaman tua yang terlupakan di tengah perkebunan belakang desa. Di sana, di bawah pohon beringin yang rindang, berdiri sebuah nisan yang sudah retak dan ditutupi lumut dan rumput liar. Ki Prabu membersihkan nisan itu dengan tangannya. Dengan pelan, ia membaca nama yang terukir di batu itu. Sri Mulyani. Seorang ibu. Tanggal kematiannya puluhan tahun lalu. Tepat pada hari yang sama dengan hari pembukaan warung soto Mbah Sri. Di sampingnya, sebuah nisan kecil tanpa nama untuk bayinya yang tak pernah lahir. Bagus dengan gemetar menelpon seorang rekannya di kantor catatan sipil kota. Ia meminta data kependudukan atas nama Sri Mulyani dan Mbah Sri. Melalui telepon, rekannya menjawab, "Tunggu Gus, ini aneh. Sistemku tiba-tiba macet." Bagus menunggu dengan jantung berdebar. Beberapa saat kemudian, rekannya memanggil kembali, suaranya bingung. "Gak ada Gus, aku udah cek berkali-kali. Tidak ada data kelahiran atau kematian resmi untuk Mbah Sri. Seperti orang itu tidak pernah ada. Kosong. Bahkan untuk Sri Mulyani, datanya tidak lengkap seolah sengaja dihapus." Telepon itu terjatuh dari tangan Bagus. Kebenaran yang paling menakutkan bukanlah tentang arwah atau hantu, tapi tentang kekosongan. Mbah Sri adalah sebuah bayangan, sebuah cerita, sebuah kebohongan yang hidup dari penderitaan orang lain. Bagus yang sudah sangat lemah, nekat. Ia mendatangi warung itu di siang bolong, di tengah keramaian. Ia menatap Mbah Sri yang sedang tersenyum pada pelanggan lain. Dengan suara serak tapi tegas, Bagus bertanya, "Nenek, siapa kau sebenarnya?" Mbah Sri berbalik, senyumnya tak berubah. Tapi untuk sekejap, Bagus melihat matanya berubah warna, menjadi hijau kekuningan, seperti mata predator. Dengan suara manis dan beracun, Mbah Sri menjawab, "Rahasia dapur, Nak. Tidak usah dipikirkan. Yang penting enak kan? Pelanggan kan senang. Aku juga senang. Semua senang." Mbah Sri mendorong sebuah mangkuk soto yang masih panas ke arah Bagus. Aroma itu langsung menyerang indera penciuman Bagus, menawarkan kenikmatan, kesembuhan, dan kelegaan. Mbah Sri menambahkan, "Ini gratis, yang spesial, biar kamu cepat sehat dan kuat lagi. Coba saja Nak, satu suapan saja." Itu adalah godaan terbesar. Aroma itu terasa seperti panggilan iblis yang lembut, yang menjanjikan surga di tengah neraka. Bagus menatap kuah itu, dan ia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, ingin menerimanya. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Bagus menolak. Ia berbalik dan pergi dengan tergagap, meninggalkan senyum Mbah Sri yang semakin melebar. Malam itu, serangan dimulai. Kamar penginapannya menjadi arena pertempuran. Ia mendengar suara gerakan di atap, seperti sesuatu yang kecil dengan kuku-kuku panjang yang merayap. Bau anyelir dan bunga kantil bercampur menjadi satu, menyumbat napas. Di bawah celah pintu, ia melihat bayangan hitam yang berlari bolak-balik dengan cepat. Kamar itu menjadi sangat dingin, napas Bagus membeku di udara. Dan di pojok ruangan, di mana bayangan paling pekat, ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang terurai, mengenakan baju putih kusam. Ia berdiri di sana, menangis terseduh-seduh. Lalu perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Bagus dengan kebencian dan kesakitan. Ponsel Bagus berdering, membuatnya melompat ketakutan. Itu Ki Prabu. Dengan suara tergesa-gesa dan penuh ketakutan,
Ki Prabu berkata, "Bagus, dengar, malam Jumat Kliwon, Mbah Sri tahu kita bergerak. Dia akan memanggil mereka dengan kekuatan penuh malam ini. Mereka akan datang untukmu, mereka akan mengambilmu sepenuhnya." Di gubuk Ki Prabu, suasana penuh dengan kesiagaan perang. Dengan suara serius, Ki Prabu menjelaskan, "Kita tidak bisa menghancurkan warungnya secara fisik. Kontraknya harus diputus dari sumbernya, dari roh yang terikat. Kita harus menemui mereka. Kita harus membebaskan mereka." Ki Prabu menyiapkan segalanya, bukan untuk mengusir, tapi untuk membebaskan. Sesajen khusus, minyak kayu putih, dan sebuah keris pusaka yang tua. Ki Prabu melanjutkan dengan suara waspada, "Ini sangat berbahaya. Kita harus menghadapi mereka di puncak kekuatan mereka, di saat tirga antara dunia paling tipis. Mereka akan menunjukkan wujud asli mereka, dan mereka akan sangat marah." Bagus yang sudah sangat lemah, hampir tidak bisa berdiri. Ia menatap Ki Prabu, matanya penuh dengan penyesalan, tapi juga sebuah tekad yang baru lahir dari rasa takut. Dengan suara lemah tapi tegas, Bagus berkata, "Aku yang membuka pintu ini dengan rasa penasaranku. Aku yang harus menutupnya, apapun risikonya." Malam Jumat Kliwon tiba. Langit hitam pekat tanpa bintang. Warung Mbah Sri gelap gulita, seperti mulut raksasa yang menganga. Tapi aroma soto itu lebih kuat dari sebelumnya, menyebar di udara dingin seperti parfum racun yang memabukkan. Ki Prabu, dengan gerakan ritual, membuat sebuah lingkaran perlindungan dari garam dan kain tuti di halaman warung. Dengan suara serius, Ki Prabu memperingatkan, "Jangan keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi. Ini satu-satunya kesempatan kita." Suasana di sekitar warung menjadi sangat hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya keheningan yang tebal yang membuat telinga terasa sakit. Udara terasa berat, sulit untuk bernapas, seolah ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Dan kemudian, itu terjadi. Pintu depan warung yang terkunci itu terbuka perlahan, dengan suara decitan yang panjang, seperti orang yang menjerit dalam kesakitan. Seolah-olah warung itu sendiri menyambut mereka masuk. Dari dalam kegelapan warung, muncul sosok itu. Ia tidak merayap di dinding atau di atap. Ia melayang pelan setengah meter dari lantai. Rambutnya hitam panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan baju putih yang sudah kusam dan robek. Di pelukannya ada bayangan bayi yang menangis dengan suara yang melengking tajam. Kuntilanak dan tuyul itu. Suhu di dalam warung drop drastis. Embun muncul di permukaan meja-meja kayu. Kuntilanak itu mengangkat kepalanya. Rambutnya tersingkap, memperlihatkan wajah pucat dengan dua mata yang merah menyala seperti bara api. Dan mata itu menatap lurus ke arah Bagus. Bukan ke arah Ki Prabu, tapi ke arahnya. Sosok yang telah menolak perjanjian. Lalu, ia melepaskan teriakan. Sebuah teriakan yang memecah keheningan malam. Bukan teriakan marah. Ini adalah teriakan yang penuh dengan kesakitan, kesedihan, dan duka yang telah ditahan selama puluhan tahun. Teriakan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Kaca-kaca jendela warung pecah berkeping-keping. Bagus menutup telinganya, tapi teriakan itu tetap menusuk ke dalam kepalanya. Ki Prabu sibuk menjaga lingkaran perlindungan. Energi gelap menyerang dari segala arah, membuat kain putih berkibar liar dan garis garam sedikit demi sedikit tergerus. Darah mulai mengalir dari hidung Ki Prabu. Ia berteriak mantra-mantra, tapi suaranya hampir tenggelam oleh teriakan kuntilanak. Bagus di dalam lingkaran menatap pemandangan mengerikan itu. Ia sadar, kemarahan bukanlah jawabannya.
Dan dari bayangan tergelap di dalam warung, muncul Mbah Sri. Wajahnya yang ramah sudah menghilang, digantikan oleh wajah yang garang, penuh dengan kekuasaan dan kebencian. Ia berteriak dalam bahasa Jawa kuno, sebuah perintah yang tegas. Dengan suara yang bukan miliknya, Mbah Sri berteriak, "Wani piro, abisi, ambil nyowone." Kuntilanak itu ragu. Ia menatap Mbah Sri, lalu menatap Bagus. Ia terombang-ambing antara perintah tuannya yang telah mengikatnya dan dukanya sendiri sebagai seorang ibu. Ia menangis lebih keras, terjebak dalam keputusasaan. Dan di saat itulah, Bagus dengan semua sisa kekuatan yang ia miliki, melakukan hal yang tak terduga. Ia melangkah maju, mendekati tepi lingkaran. Ia tidak berteriak, ia tidak mengutuk, ia berbicara, bukan kepada monster itu, tapi kepada sang ibu. Dengan suara lemah tapi penuh dengan belas kasihan, Bagus berkata, "Maafkan kami, karena keserakahan kami, kalian harus menderita begini. Kalian tidak boleh menjadi budak lagi. Kalian adalah ibu dan anak. Kalian berhak bahagia. Pergilah, temukan kedamaianmu." Ia mengulurkan tangannya melewati batas lingkaran perlindungan. Sebuah tindakan bunuh diri. Ia tidak mengulurkannya dengan takut, tapi dengan belas kasihan yang tulus. Tangan Bagus yang terulur itu membuat kuntilanak berhenti menangis. Teriakannya yang melengking berhenti tiba-tiba. Ia menatap tangan Bagus, lalu menatap wajah Bagus. Mata merahnya yang menyala perlahan mulai meredup, berubah menjadi suram, penuh dengan kesedihan. Ia memandang Mbah Sri yang sedang menatapnya dengan marah. Lalu ia menatap Bagus lagi. Sebuah keputusan telah dibuat. Kuntilanak dan tuyul itu tiba-tiba berbalik arah dengan kecepatan kilat. Mereka tidak menyerang Bagus. Mereka menyerang tuan mereka. Mereka menyerang Mbah Sri. Dengan satu serentakan yang dipenuhi dengan puluhan tahun amarah dan duka, mereka menghisap semua energi yang telah Mbah Sri kumpulkan selama bertahun-tahun dari para pelanggannya. Mbah Sri menjerit, tapi jeritannya berubah. Dari jeritan iblis menjadi jeritan wanita renta. Dan di depan mata Bagus dan Ki Prabu, tubuh Mbah Sri yang segar itu mengerut dengan cepat. Kulitnya mengkerut, rambutnya memutih, dan tubuhnya mengecil. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi sesosok nenek-nenek yang sangat tua, renta, dan akhirnya hancur menjadi tumpukan debu di lantai warung yang kotor. Warung itu menjadi sepi, terlalu sepi. Aroma soto yang memabukkan itu menghilang, digantikan oleh bau debu dan penyesalan. Kuntilanak dan tuyul itu pun perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya yang naik ke langit, bebas. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, menerobos kegelapan malam yang paling kelam. Bagus yang sangat lemah, tapi merasa bebas untuk pertama kalinya, melihat warung itu kembali. Kini ia hanya sebuah bangunan tua yang kosong dan usang. Ia berbalik, meninggalkan desa itu. Ia tidak membawa cerita tentang soto yang lezat. Ia membawa sebuah peringatan mengerikan tentang harga dari keserakahan, tentang bagaimana setiap kelezatan instan selalu memiliki bayangan yang siap menagih utangnya, bukan dengan uang, tapi dengan kemanusiaan itu sendiri.